Biar coba seru di sini, Vini saya akan bahas. Apakah hanya Frankie yang tahu sumber kekuatan dari robot Ancient Kingdom? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang sejujurnya sangat-sangat menarik sekali namun mencurigakan di sisi yang lainnya terkait apa sih kira-kira yang menjadi source atau sumber kekuatan dari robot Ancient yang dikatakan oleh Vegapunk sebelumnya. Karena dia bilang robot ini hanya bisa bergerak dengan energi khusus yang ada pada zaman dahulu dan tidak ada pada era sekarang. Dan untuk seseorang yang bahkan udah mempelajari banyak sekali buku dari Ohara yang bahkan ini bukunya bisa dibilang infinity dengan pengetahuan juga yang tidak terbatas, tapi di sini Vegapunk masih belum tahu sumber apa yang digunakan oleh robot tersebut. Yang kira-kira apakah kuncinya akan ada di Frankie nanti nih? Nah, marilah kita akan langsung saja membahas terkait hal itu. Oke, pertama kita akan bahas dikit dulu nih terkait robot Ancient tersebut, di mana robot ini dikatakan dibuat 900 tahun yang lalu, yang entah apa yang terjadi juga karena 200 tahun yang lalu robot ini aktif kembali dan dia berencana menyerang Mary Joyce di puncak Red Line. Namun sayangnya tidak terdampak apa-apa karena sumber kekuatan atau energi dari robot tersebut sudah habis ketika dia sampai di puncaknya. Dimana dari situ kita pasti bertanya-tanya dulu kan, apa yang terjadi nih? Kok dia bisa bangkit tiba-tiba dan kenapa tujuannya adalah Mary Joyce? Hal pertama yang ada hubungan dengan ini adalah 200 tahun yang lalu, seperti yang kita tahu tentu saja terkait diskriminasi dari ras Fishman yang sedang di puncak-puncaknya karena dunia dulu masih menganggap mereka ini sebagai ikan dan bukan manusia. Di mana hal menarik dari robot ini juga adalah dia menggunakan tongkat di tangannya yang bukankah lagi-lagi itu seperti Nika dan kepala bertanduk yang lagi-lagi seperti ras raksasa masa lampau yaitu Oars dan yang lain-lain atau segala peronian lah Kaido dan sejenis-jenisnya. Yang sejujurnya cukup mirip juga dengan apa yang digunakan oleh manusia yang hidup paling lama alias dua tetua Elbaf di flashback Big Mom tersebut. Yang saya yakin ada hubungan juga karena orang tua ini dia melewati masa 200 tahun yang lalu, tapi bahasan terkait robot ini secara utuh dan hubungan dengan Ancient Kingdom, Void Century, Joy Boy akan saya bahas di Megathon terpisah karena itu sangat kompleks sekali. Di sini akan kita bahas adalah sumber kekuatan atau its dynamic power source untuk robot tersebut. Nah, mengenai power source ini, awalnya saya berpikir jika itu adalah Undying Flame atau Eternal Flame atau api abadi yang dikatakan Lilith di awal mereka ketika sampai ke lab sana. Tapi rasanya api abadi itu ya lagi-lagi dasarnya api juga kan, tidak ada bedanya dengan sumber yang lain. Alias dia ini hanyalah infinity atau tanpa batas saja untuk source-nya. Karena ya yang namanya eternal ini abadi kan, jadi tidak akan habis-habis. Dan itu pastinya bakal menjadi sumber yang cukup untuk memberikan energi secara terus-menerus, secara terbarukan, dan tidak akan habis-habisnya. Nah, tapi untuk kasus robot ini, itu sangatlah unik seperti kata-kata Vegapunk dan Shaka juga. Karena mereka berdua bilang jika sumber energinya tidak diketahui, yang berarti sudah pasti itu bukan menggunakan api. Nah, pasti dari sini banyak juga kan dari kalian yang mulai kemana arah video ini akan dibawa. Karena bisa saja sumber kekuatan itu adalah Super Cola yang digunakan oleh engineer kita atau Frankie. Ya benar, jangan-jangan dahulu negeri Ancient Kingdom menggunakan Cola sebagai sumber kekuatan. Nah, mungkin banyak yang bilang nggak masuk akal kenapa Cola bisa menjadi sumber kekuatan. Menurut saya ini sangat masuk akal sekali karena Cola sendiri dia memiliki soda dan kemampuannya untuk menghempaskan sesuatu. Jadi pasti itu bisa menciptakan energi dan bukankah itu masuk akal juga akhirnya digunakan oleh Frankie. Tapi mungkin pertanyaan awal kita adalah sejak kapan Frankie ini menggunakan atau meminum Cola? Karena seperti yang kita lihat di flashback Frankie dahulu di Water 7 tidak ada sama sekali Frankie ini dia minum Cola, bahkan
bahkan tidak pernah menyebutkan nama Cola sama sekali di flashbacknya chapter 353 sampai 358. Di mana fanatiknya terhadap Cola juga terjadi setelah dia menjadi cyborg, dan awalnya kita lihat juga ketika dia pergi ke bar Blueno dan bertemu dengan nenek Kokoro, dan di highlight lagi ketika di kereta bersama Usopp dan Sanji. Yang anehnya, jika kalian sadar, adakah orang lain yang pernah menyebut Cola-Colaan selain Franky di serial One Piece ini? Ya benar, tidak satupun. Minuman-minuman pun mungkin seperti soda, minuman berbusa lainnya, tapi tidak ada yang pernah menyebut Cola sama sekali. Alias sebenarnya Cola ini benar-benar satu entitas yang unik di One Piece dan tidak pernah diminum oleh siapapun. Walaupun sebenarnya Cola ini hal yang sangat lumrah yang ada di sana, tapi tidak pernah dimention selain oleh Franky. Karena tahu buktinya, Cola ini adalah minuman biasa juga yang ada di kulkas pemerintahan dunia ketika dia melawan Fukuro dahulu. Lalu mungkin pertanyaan besar yang lainnya adalah, dari mana Franky tahu dan bahkan kenapa dia menggunakan Cola sebagai sumber energi utamanya? Yang bahkan Vegapunk sendiri menggunakan hal yang sangat lumrah sekali, yaitu api, tapi Franky menggunakan Cola. Nah, jawabannya kemungkinan besar ada di sebuah karya yang pernah dia baca juga yang berhubungan dengan masa lampau atau Void Century. Ya, sudah jelas lah, itu adalah Ancient Weapon Pluton. Karena seperti kita tahu, Franky ini dia membakar Pluton yang ada di dalam tubuhnya, dan kita juga pasti tahu lah, Franky nggak mungkin dia tidak melihat isinya atau kepo-kepo dikit lah. Karena ingat kata-kata Vegapunk juga, sumber utama robot itu berasal dari 900 tahun yang lalu alias era Void Century, yang bukankah sangat pas dengan Ancient Weapon ini? Yang pasti juga ada di masa-masa tersebut kan untuk Ancient Weapon Pluton. Serta dari kata-kata Shaka juga, di situ dia bilang jika Ancient Kingdom mereka memiliki sumber energi yang akan mengubah sudut pandang terhadap dunia kita di masa ini. Wah, bukankah itu terdengar seperti Cola mirip Franky lagi? Jadi di skenario ini, Franky awalnya dia membuat tubuhnya menjadi cyborg biasa saja, tapi akhirnya setelah dia mendapatkan Pluton dari iceberg yang dititipkan kepada Franky, dia pun mempelajari apa yang ada di dalam blueprint tersebut. Tapi jelaslah Franky ini tahu seberapa berbahayanya jika kapal tersebut harus dibuat dengan bentuk yang sangat nyata. Makanya kemungkinan Franky hanya mengambil sumber utama kekuatannya saja, yaitu Cola. Yang bukankah pada akhirnya pula nanti dia dimasukkan ke dalam Thousand Sunny juga untuk kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Yang sejujurnya jika kita ingat-ingat lagi, kemampuan Colanya itu sangat unik sekali kan. Franky dia bisa menciptakan semacam udara kosong dengan Cope the Fan-nya. Lalu juga ada gaun cannon dari Thousand Sunny yang bahkan dia juga bisa terbang dengan kekuatan semburan yang luar biasa. Lagi-lagi itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kapal-kapal yang lain. Dan kenapa dia bisa? Karena dia punya sumber energi yang tidak terpikirkan oleh orang lain selain dirinya, yang tahu apa isi dari Ancient Weapon tersebut, yang bahkan seorang seperti Vegapunk pun tidak tahu. Yang sejujurnya inilah menurut saya akan menjadi peran yang sangat baik sekali bagi Franky jika dia nanti memadukan pengetahuannya dari Pluton kepada Vegapunk juga, yang akhirnya akan berguna untuk menghidupkan kembali robot Ancient tersebut. Karena jika diingat, Shogun dari Franky itu diambil dari blueprint milik Vegapunk, di mana Vega Force dari Vegapunk juga diambil dari desain robot Ancient tadi, dan semuanya saling berhubungan. Nah, di mana Franky pastinya akan berperan untuk membantu Vegapunk terkait sumber energi ini, di mana saya juga sebenarnya merasa jika nanti Nami akan membantu Vegapunk untuk mewujudkan AC pengatur udara di seluruh dunia yang dia impikan. Itu pun dengan kemampuan cuacanya yang kemungkinan ini akan menjadi bahasan terpisah, yang apakah mungkin menciptakan semacam Uranus lagi. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, mungkin nggak ya Cola dari Franky akan menjadi peran signifikan untuk kedepannya? Jangan lupa cabut. Mana nih fansnya untuk Babang Torao? Udah tahu kan awakening dari buah iblisnya, yaitu OP-OP Nomi yang mantap tersebut di K-Room Anestesi, anjay. Kini awakening tersebut sudah hadir loh di Chaos Misfit Society. Gimana? Keren banget kan? Yuk miliki sekarang juga dan dapatkan bonus-bonus kerennya.
kalian akan mendapatkan 4 free stiker, dan untuk pembelian lebih dari satu juga, kamu akan mendapatkan free gantungan kunci dan diskon 10.000. Untuk bahan kaos terbuat dari 100% katun 24S yang tebal lah, jadi nggak yang tipis-tipis seperti biasa. Dan warnanya pun tersedia 2 warna untuk hitam dan putih. Pemesanan bisa via WhatsApp atau marketplace kesukaan kalian, dan bisa COD plus gratis ongkir juga dong pastinya. Yuk pesan sekarang, klik link pemesanan di deskripsi video ya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.